Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Yang Maha Kuasa. Tim pemburu ijazah palsu, ya ini memang betul-betul bikin geram ya. Mereka ini dengan alasan bersilaturahmi, niat baik, macam-macam, sampai-sampai datang ke UGM dan geruduk rumah Pak Jokowi. Mana ada ceritanya datang baik-baik, silaturahmi, halal bihalal, itu nggak ada. Bungkusnya aja itu. Sebelumnya mereka sudah memfitnah, ya, mencaci maki Pak Jokowi, macam-macam ya. Ini alasan silaturahmi, datang dengan baik-baik. Padahal memaksa Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Mana mau Pak Jokowi ya. Karena kalaupun ijazah asli, Pak Jokowi itu ditunjukin ke para gerombolan yang mengklaim pembela ulama ini, abal-abal ini ya. Mereka bakal nggak akan percaya kalau ijazah itu ijazah asli. Karena apa? Karena memang tujuan mereka itu. Ditunjukin nanti ijazahnya palsu segala macam, hana ini hana itu. Dan juga ini ada Dokter Tipa ya. Dokter Tipa bawa nama Ibu Bapak Joko Widodo ya. Ini yang katanya embel-embelnya pembela ulama. Yang bawa agama. Astagfirullah. Nah, seperti video selengkapnya tanpa berlama-lama langsung kita simak videonya berikut ini. Bulannya ijazah itu tidak akan bisa disampaikan, ditunjukkan gitu. Yang sejak awal juga sudah pihak PPUA meyakini ijazah itu tidak ada. Kalaupun ada memang palsu, sehingga tidak berani dia untuk menunjukkannya gitu ya. Jadi kalau bicara dia buktikan pengadilan, tapi pengadilannya disetel, pengadilannya disetir, yang menjadikan bahwa kehidupan berbangsa ini gelap gitu. Jadi gara-gara ijazah palsu Indonesia gelap. Aduh, bagusnya diapain lah orang tua ini ya. Diapain lah orang-orang kayak gini nih ya. Geram. Teman-teman, ini si Tifa, dia udah mulai keder, dia udah mulai mikir ya, karena dia membuat konten yang ini ya, konten ini ya, yang mengatakan bahwa membawa nama-nama Ibu Pak Jokowi ya, ngidam apa, dan ada foto seperti ini yang saya pikir ini udah keterlaluan gitu, nggak sesuai dengan apa yang dia kenakan gitu ya, yang membawa nama-nama muslim ya. Dan sekarang kalau teman-teman cek ya di akunnya di X ya, itu dia sudah mulai udah 24 jam saya perhatikan, satu hari lebih dia sudah tidak bikin sudah tidak nge-tweet lagi, tidak posting lagi apapun ya. Ini menandakan dia mulai mikir gitu. Biasanya dia sehari itu bisa 3 kali 2 kali posting ya, yang isinya sampah melulu gitu. Nah, ini berkat teman-teman ya, video yang saya kemarin buat diviralkan di Snack Video bisa ribuan ya, di share orang, kemudian di TikTok juga di share sudah di atas 1000 ya. Dan ini cukup efektif gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa masuk ke akunnya, screenshot gitu ya, yang posting dia yang seperti ini. Walaupun kita lihat banyak juga posting-posting yang sampahnya, yang ini menjijikan lah kata-katanya gitu. Nah, kalau bisa bikin laporan gitu ya, di tweet bahwa ini sesuatu yang tidak baik, tapi di screenshot dulu gitu, supaya jangan dia menghilangkan jejak digitalnya. Ya, mudah-mudahan Tifa ini kita kasih pelajaran. Jadi tolong di-sharekan lagi ya teman-teman yang konten saya sebelumnya. Embel-embel, bela ulama, bawa-bawa agama, ini masih aja menghina orang. Sampai Ibu Pak Jokowi pun dibawa sama orang-orang ini ya. Gerombol-gerombol pembenci ini ya. Luar biasa geramnya nih ya. Bikin geram kali ini. Tukang fitnah ijazah palsu, siap-siap digulung. Jokowi bukan orang yang suka ribut. Selama 10 tahun dia dihajar fitnah, dihina, dicaci maki, dia diam. Dia biarkan. Karena dia tahu, waktu akan membuktikan segalanya. Tapi sekarang, game over. Sudah cukup kesabaran itu. Sudah cukup membiarkan para tukang fitnah bebas berkoar-koar sesuka hati. Mereka pikir bisa lolos terus?
Mereka pikir bisa terus memutar balik fakta tanpa konsekuensi. Salah besar. Hari ini Jokowi menempuh jalur hukum. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk memberi pelajaran. Pelajaran bagi mereka yang merasa bebas mengobrol kebohongan tanpa rasa takut. Pelajaran bagi mereka yang pikir bahwa bermain-main dengan fitnah adalah hak kebebasan berpendapat. Salah. Itu bukan pendapat, itu kejahatan. Dan ingat, ini baru awal. Hukum akan berbicara. Sekarang bukan lagi sekadar bantahan di media. Bukan lagi klarifikasi yang dianggap angin lalu. Sekarang ada konsekuensi hukum. Siapa yang menyebarkan fitnah, bersiaplah menerima panggilan pengadilan. Siapa yang jadi dalang di balik hoaks ini, bersiaplah menghadapi konsekuensi hukum. Siapa yang merasa kebal, tunggu saja, hukum tidak buta. Ini bukan gertakan. Tim hukum Jokowi sudah bergerak. Lapor. Yang kedua, TPUA ini sudah melaporkan ke Bareskrim. Ini lagi nih. Ini Reja orang tua ini sudah di luar kowar-kowar, seolah-olah sudah melaporkan ke Bareskrim. Katanya TPUA sudah melaporkan ke Bareskrim. Terus tapi tidak ditanggapi. Pret. Mana ada? TPUA itu tidak ada membuat laporan. Dan tidak ada yang membuat laporan atau menggugat Bapak Jokowi ke pengadilan, itu tidak ada. Tapi TPUA itu memang ada ke Bareskrim. Pengaduan. Hanya membuat aduan aja. Membuat aduan mengatasnamakan rakyat. Aduan rakyat. Meminta Bareskrim untuk memeriksa Bapak Jokowi, menangkap dan mengadili. Dengan alasan diduga ijazah palsu. Diduga lagi. Jadi tidak ada. Selama ini tidak ada. Selain Bambang Tri aja yang ada yang membuat laporan dan membuat gugatan kepada Bapak Jokowi. Itu pun tahun 2022. Bambang Tri langsung di sel ya. Kalau sekarang ini tidak ada yang membuat laporan atau yang melaporkan Bapak Jokowi, itu tidak ada. TPUA melaporkan. Mana ada TPUA melaporkan? Ada-ada aja. TPUA itu yang saya tahu ya, dia hanya membuat aduan. Beda dengan melaporkan. Membuat aduan mengatasnamakan rakyat. Nah, karena ini aduan rakyat, ibaratkan tuh karena diduga ijazah Bapak Jokowi palsu, itu pun diduga juga. Tapi kalau ibarat kata mau membuat laporan itu harusnya itu siapa pelapornya. Misalnya saya atas nama Reja. Nah, Reja misalnya Reja bla 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 bla. Jabatan di TPUA Tim Pembela Ulama sebagai misalnya Wakil Presiden TPUA, terus Egy Sujana sebagai apa. Nah, sesuai KTP. Jadi ada namanya yang melapor nama gugat itu. Kalau ibaratkan tuh cuman membuat aduan, menyerahkan ke Bareskrim dengan mengatasnamakan aduan rakyat. Karena ibarat tuh rakyat merasa resah karena ibarat tuh menduga ijazah Bapak Jokowi palsu. Menduga lagi. Ngejek kali ketawanya ya. Ya jelas udah ditanggapin lah. Apa itu TPUA? Ayo TPUA. TPUA itu cuma sepanduk. Masa ibaratkan tuh Bareskrim atau ibarat tuh pihak kejaksaan, pihak pengadilan harus ibaratkan tuh menuruti sepanduk. Benar nggak? TPUA tuh sepanduk tuh nih, ada tuh di belakang tuh TPUA Tim Pembela Ulama dan aktivis. Nah, terus pelapornya siapa? Nggak ada yang melaporkan, cuma asal memberi aduan, membuat aduan. Nah, karena mewakili rakyat. Mana bisa seperti itu. Kalau mau melaporkan itu, nah KTP, nah daftarkan nama sesuai KTP, alamat apa segalanya, nomor induk. Nah, yang ada di KTP ada nama ini melaporkan, terus menggugat ke pengadilan. Itu kalau TPU apa sih sepanduk membuat laporan? Mana ada. TPU itu cuma ngadukan aja kok. Karena apa? Karena ibaratkan tuh kalian tuh udah berani membuat laporan.
Cuma mau mencari kambing hitam aja, mencari anu aja, mencari apa ya? Yang mau diperalat aja seperti Resmond Sianipar, seperti Bambang Tri. Itu aja. Makanya kalian itu Reja ya, kamu dan juga Egy itu mana berani melaporkan. Makanya mengatasnamakan TPUA. Nggak berani mengatasnamakan pribadi membuat laporan menggugat. Nggak berani kan? Cemen. Udah ya, sosokan seolah-olah melaporkan udah dianggap. Memang tidak ada melaporkan. Nah, itu dia video kita kali ini. Yang jelas tim pemburu ijazah palsu ini ya, tim tukang fitnah ini memang udah betul-betul bikin geram ya. Cocoknya diapain orang-orang seperti itu ya. Nah, silakan ketik komentar kalian di kolom komentar. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye-bye. Assalamualaikum.